Baik ya, kita pembahasan kita di PH pasal 24 ya. Jadi sebagaimana pembahasan di pasal sebelumnya ya 21, 22, 23 ya, PPh pasal 24 ini juga merupakan PPh pemotongan pemungutan ya, dan jumlah yang telah dipotong atau dipungut ini ya oleh pihak yang bertransaksi itu juga bisa dijadikan pajak ya. Ini dasar hukumnya pasal 24 dan keputusan Menteri Keuangan tahun 2018. Nah, yang dimaksud dengan PPh pasal 24 di sini adalah pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri. Ya, nah ini jadi ini adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Ya, jadi ada wajib pajak dalam negeri, ya. Kemudian katakanlah dia mempunyai usaha di luar negeri, gitu ya. Dia mempunyai usaha di luar negeri, kemudian usaha itu memberikan hasil. Hasil apa? Misalnya dividen, ya, memberikan dividen kepada si wajib pajak dalam negeri. Ya, apakah dia orang pribadi ataupun badan. Ya, atau misalnya punya properti di luar negeri disewakan, ya, kemudian dapatlah penghasilan properti. Ya. Atau mungkin ada orang pribadi melakukan jasa di luar negeri, ya, kemudian di sana dipotong pajak, ya, di luar negeri ya dipotong pajak. Ya, tadi juga ya, yang dividen atau sewa properti itu kemudian dipotong pajak, kemudian penghasilannya kan harus diakui di Indonesia, ya, karena Indonesia menganut worldwide income, ya, istilahnya rezim dari pajak penghasilannya ini adalah worldwide income, artinya penghasilan yang dimaksud ya yang diterima wajib pajak dalam negeri itu adalah penghasilan yang diterima di dalam negeri dan di Indonesia dan di luar Indonesia. Ya, nah sehingga itu harus diakui sebagai penghasilan ya ketika dia lapor SPT di Indonesia. Ya, nah ketika dia sudah dipotong pajak oleh pihak lain, nah inilah kemudian pajak tersebut dapat dikreditkan ya di Indonesia. Ya. Nah, pengkreditan dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia, dengan tujuan menghindari pemajakan berganda. Ya, jadi katakanlah mau lapor pajak tahun 2022, kemudian bulan Desember ini seorang wajib pajak atas usahanya di luar negeri dia terima dividen. Nah, maka terima dividen tahun 2022, maka digabungkan dengan penghasilan tahun 2022. Meskipun dividen itu misalnya atas laba tahun 2020, 2021, tapi yang penting diterimanya kapan? Diterimanya tahun 2022 ya berarti dia akan menjadi digabungkannya penghasilan itu dengan di Indonesia. Ya, kemudian ini juga harus melakukan permohonan ya untuk penggabungan penghasilan dan pengkreditan pajaknya. Ya, ini nanti ada laporan keuangan, ya diajukan ke Ditjen Pajak, ada laporan keuangan, kemudian ada SPT yang di luar negeri, kemudian ada bukti pembayaran pajak yang di luar negeri. Ya. Ketentuan pengkreditan, ya pajak yang boleh dikreditkan hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Gitu ya, yang langsung ya, langsung diterima. Jadi nggak melalui misalnya misalnya perusahaannya di Malaysia, ya perusahaannya itu ada di Malaysia memberikan dividen, pemegang sahamnya adalah perusahaan Singapura, baru kemudian perusahaan Singapura itu dimiliki oleh orang Indonesia, gitu ya misalnya. Nah, perusahaan Malaysia itu membayar dividen ke perusahaan Singapura, ya itu nggak diakui, gitu kan ya. Yang diakui adalah yang diterima langsung, gitu ya. Kecuali kalau yang di Singapura juga memberikan dividen lagi, ya itu baru yang itu yang diakui. Tapi yang dari Malaysia ke Singapura memberikan dividen itu tidak diakui, oke ya. Nah, ini contohnya misalnya seorang wajib pajak badan ya, PT Samudra Pasai misalnya memiliki saham di
Moscow Incorporated yang berkedudukan di Rusia, ya. Selama 2016 ya memperoleh laba sebelum pajaknya $300.000 misalnya, di mana separuhnya sebagai laba ditahan. Ya, artinya separuhnya dibagikan dalam bentuk dividen. Ya, tarif pajak yang berlaku di Rusia adalah 15% untuk PPh badannya dan 10% untuk pajak dividen. Nah, berapakah nilai kredit pajak yang diperoleh oleh PT Samudra Pasai yang di Indonesia, ya. Ya, jadi ingat ya di sini ya ada tarif pajak atas labanya. Ini kan karena 300.000 ini sebelum pajak ya. Jadi kena pajak dulu 15%, kemudian berapa dividen yang dibagikan. Nah, itulah yang nanti bisa dibawa ke Indonesia, ya. Jadi yang tidak langsung juga maksudnya langsung dan tidak langsung itu bukan labanya gitu ya, tetapi dividennya. Nah, ini misalnya laba perhitungannya ya, laba sebelum pajak tadi 300.000, PPh badannya berapa? 15% ya. 15% berarti 45.000. Maka laba setelah pajak adalah 255. Kemudian di sini ada penjelasan separuhnya diakumulasikan sebagai laba ditahan. Ya, berarti separuh dari 255. Ya, artinya dividen yang dibagikan adalah 127.500. Ini semuanya ya. Oke, ini katakanlah ini memiliki sahamnya 100% ya. Dia punya sahamnya 100% di Moskow itu gitu ya. Nah, kemudian pajak dividen 10%. Gitu ya, pajak dividennya 10%. Nah, maka berarti ini 10%, berarti dipotong di Rusia sebesar 12.750. Nah, kemudian yang dikirim ke Indonesia adalah 114.700 ya. Nah, maka PPh yang boleh dikreditkan atas seluruh PPh terutang PT Samudra Pasai adalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri, yaitu 12.750. Nah, ini 12.750 inilah yang nanti boleh dikreditkan di Indonesia ya sebagai kredit pajak. Ya. Adapun PPh badan atas Moscow Incorporated tidak dapat dikreditkan karena tidak dikenakan langsung atas penghasilan diterima oleh PT Samudra Pasai di luar negeri. Ya, jadi yang 45.000 nggak bisa dibawa ke Indonesia, ya karena ini kan atas PPh badannya. Nah, tapi dan ini kan 300.000 ini kan tidak diterima oleh PT Samudra Pasai, ya perusahaan yang di Indonesia. Yang diterima itu adalah yang 127.500. Ya, jadi nanti penghasilan yang diakui di Indonesia adalah 127.500, kemudian PPh yang bisa dikreditkan atau PPh pasal 24 itu adalah 12.750. Ya, walaupun ini nanti ada perhitungannya dulu, boleh nggak semuanya diakui, itu ya. Oke. Negara sumber penghasilan, ya. Penghasilan dari saham atau sekuritas atau keuntungan pengalihan saham dan sekuritas lain, ya. Negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas, ya. Bunga, royalti, sewa, sehubungan dengan harta bergerak. Negara ini maksudnya negara sumber penghasilan ya. Artinya yang melakukan pemotongan ya berarti ya. Jadi negara tempat pihak yang membayar. Nah, seperti tadi ya itu kalau penghasilan dari saham kan dividen ya, berarti tadi misalnya Rusia yang negara Rusia misalnya yang memberikan penghasilan dan memotong sahamnya, memotong pajak atas dividennya. Ya, ini juga sama, negara tempat pihak yang membayarkan bunga, royalti dan sewa ya kalau penghasilannya berupa bunga, royalti, sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak. Kalau penghasilannya berupa penghasilan sewa sehubungan dengan harta tidak bergerak ya negara tempat harta tersebut ada. Ya. Oke, ya, penghasilan berupa imbalan terkait jasa, pekerjaan dan kegiatan berarti negara tempat pihak yang membayar. Oke, ya, jadi intinya sumber dari negara yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak Indonesia. Ya. Kalau penghasilannya BUT, ya maka negara tempat BUT menjalankan usaha. BUT ini berarti reminding lagi ya,
ada badan usaha yang didirikan di luar negeri, dia melakukan usaha di Indonesia. Mendapatkan penghasilan, maka dia wajib menjadi wajib pajak, tapi karena tidak mendirikan badan usaha di Indonesia, dia ditetapkan sebagai wajib pajak BUT. Ya, nah sumber penghasilannya dari mana ya? Dari negara yang bersangkutan. Ya, negara Indonesia gitu ya. Penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau tanda pemberian modal kepada perusahaan penambangan ya lokasi penambangannya ya. Keuntungan karena pengalihan harta tetap, maka negara tempat harta tetapnya itu berada. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu BUT itu negara tempat BUT ya. Jadi misalnya BUT di Indonesia sudah beli harta kemudian dialihkan ya dijual atau ya dijual lah gitu ya. Nah, itu berarti di Indonesia ya. Nah, kemudian ya berapa jumlah yang boleh dikreditkan? Nah, gitu ya, berapa. Jadi kalau tadi ilustrasi kita ini gitu ya, ini juga masih menjadi pertanyaan atau menjadi perhitungan ya apakah 12.750 ini semuanya boleh dikreditkan. Gitu ya. Ini belum harus ada perhitungannya dulu ya. Nah, ini perhitungannya adalah penentuan nilai batas kredit pajak ya dapat dilakukan tanpa harus melakukan penghitungan menyeluruh berdasarkan decision rule sebagai berikut ya. Jika acuan pengenaan pajak di luar negeri lebih besar di dalam negeri, ya maka besaran nilai pajak yang dapat dikreditkan itu adalah negara penghasilan negara X ya misalnya tadi yang di Rusia dibagi dengan seluruh penghasilan kena pajak. Gitu ya, dibagi seluruh penghasilan kena pajak dikali dengan eh, beban pajak setelah perhitungan PPh pasal 17. Gitu ya. Jika acuan pengenaan pajak di luar negeri lebih kecil dari dalam negeri atau tengah mengalami rugi fiskal dalam negeri, maka besaran nilai pajak yang dikreditkan adalah sama dengan beban yang telah dipotong di luar negeri. Jadi maksudnya gini, atau kita lihat contohnya aja ya. Misalnya gini ya, contohnya, misalnya gini, kalau nih misalnya pajak di negeri itu adalah misalnya kalau tadi yang di Moskow contohnya, nah ini misalnya ya, pajak dividen pajaknya kan 10% ya, pajaknya 10%, gitu ya, pajaknya adalah 10%. 10% ini kalau dibawa ke perhitungan pajak di Indonesia, PPh Badan tarifnya berapa? Ya, PPh Badan tarifnya 22%, gitu ya. Nah, sehingga atas penghasilan yang 127.500 ini sudah dipotong 12.750 kan dipotong 10%. Tapi tarif pajak di Indonesia kan 22%. Gitu ya. Maka seharusnya di Indonesia ini menjadi kurang bayar. Gitu ya. Nah, tapi kalau sebaliknya pajak di luar negeri sudah dipotong 20%, gitu ya. Tetapi jangan 20%, misalnya sudah dipotong 30%, gitu ya. Tetapi pajak di Indonesia hanya 22%. Nah, maka tidak semua dari yang sudah dipotong itu boleh dikreditkan. Gitu ya. Ya, tidak semuanya boleh dikreditkan. Ya, nanti kita lihat contohnya aja ya. Kalau saya ikut ini dulu ya. Ya, PKP dapat bernilai sama dengan penghasilan itu bagi wajib pajak, namun tidak orang pribadi, nilai pajak dikreditkan tidak dapat melebihi. Nah, ini ya. Nilai pajak yang dikreditkan tidak dapat melebihi beban pajak sesuai pasal 17. Tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini kalau saya punya penghasilan 100 juta, itu kena pajaknya, misalnya punya perusahaan, badan, punya laba 100 juta, itu dipotongnya 22%, berarti 22 juta. Gitu ya, berarti 22 juta. Nah, kemudian kalau ditambah lagi dengan penghasilan 100 juta dari luar negeri, gitu ya, berarti kan di Indonesia dipotongnya 22 juta. Nah, kalau di luar negeri dikreditkannya hanya 10% ya. Nah, 10% itu berarti 10 juta. Nah, berarti di Indonesia harus menambah bayar pajaknya lagi sebesar 12%-nya.
Nah, kira-kira begitu ya. Nah, karena di Indonesia dikenakannya 22%, di luar negeri dikenakannya 10% atas penghasilan yang 127 juta, 127.000 tadi itu. Ya, maka di Indonesia nambah lagi 12% berarti. Nah, tetapi kalau misalnya di luar negerinya dipotongnya adalah 30%, berarti kan ada 30 juta potong. Nah, 30 jutanya itu tidak boleh semuanya menjadi kredit pajak. Yang boleh menjadi kredit pajak berapa? Kira-kira yang setara dengan beban pajak berdasarkan pasal 17. Paling hanya sekitar 22%-nya saja. Gitu kan ya. Jadi kalau dia misalnya pajaknya 30 juta dipotong di luar negeri. Nah, maka yang boleh dikreditkan di Indonesia kira-kira hanya 22%-nya. Nah, hanya 22% saja. Jadi hanya 22 juta. Itu kira-kira ya. Nanti perhitungan detailnya akan muncul di situ. Tapi logikanya seperti itu. Gitu. Jadi nggak boleh misalnya di situ dipotong 40% terus semuanya dijadikan kredit pajak dan itu nggak bisa. Ya, karena di Indonesia hanya dikenakan 22%. Gitu. Jadi kira-kira setara dengan 22% yang boleh dikreditkan di Indonesia. Oke ya, gitu ya. Jadi nanti akan dilihat mana yang lebih besar antara jumlah yang dipotong di luar negeri dengan perhitungan di Indonesia. Gitu ya. Nah, karena kalau misalnya yang dikreditkan 30 jutanya tadi, kan yang selisih 8 jutanya kan masuknya ke kas negaranya yang di luar negeri gitu ya, bukan kas negara di Indonesia. Gitu ya. Oke ya, jadi itu logikanya dulu ya, logikanya kira seperti itu. Berkaitan dengan penentuan nilai yang dikreditkan, maka terdapat beberapa ketentuan khusus. Misalnya unsur penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri. Oke ya, ini PPh final. Jadi kalau misalnya ada penghasilan yang merupakan PPh final, ya tidak dilakukan perhitungan lagi. Ya. Kemudian kerugian di luar negeri tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan total. Jadi kalau di luar negeri rugi, ruginya nggak boleh dibawa ke Indonesia sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Ya nggak boleh. Kalau untung, kalau laba boleh harus dibawa ke Indonesia plus kredit pajaknya berapa. Ya, tapi kalau rugi tidak boleh. Jika terjadi pengurangan atau pengalihan pajak atas penghasilan dibayar di luar negeri, sehingga besaran pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang sesuai dengan ketentuan. Ya, jadi kalau ada misalnya di luar negeri sudah bayar pajak 100, kemudian ternyata kelebihan kata otoritas pajak di sana cuman 90, berarti 10-nya dikembalikan. Maka selisihnya ditambahkan pada PPh terutang. Ya. Jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi, nah ini ya, jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi nilai yang boleh dikreditkan, maka atas selisih antara kedua nilai tidak dapat dikompensasikan di tahun fiskal mendatang. Ya, jadi yang tadi saya contohkan, kalau di luar negeri dipotongnya 30%, di Indonesia kan 22%. Nah, jadi ada 8 juta tuh yang tidak boleh dikreditkan. Gitu ya. Nah, 8 juta tidak boleh dikreditkan, ya sudah, itu tidak bisa diperhitungkan apa-apa, tidak bisa dibawa misalnya, oh ya itu nanti untuk mengurangi pajak tahun depan, nggak boleh, gitu ya. Gitu ya. Jadi ini tidak dapat dikompensasikan di tahun fiskal mendatang. Nah, jadi ini gambaran dari pemajakan berganda, ya, alur pemajakan tanpa kredit, ya. Jadi misalnya kalau tidak ada kredit pajak yang PPh pasal 24 tadi di Indonesia, ya, maka penghasilan luar negeri kena pajak reguler di luar negeri, kemudian kena lagi pajak reguler di dalam negeri, gitu. Sehingga dia 2 kali kena pajak. Gitu ya. Jadi misalnya di luar negeri dipotong pajak tadi berapa? 10%, sampai ke Indonesia dipotong pajak 22%, berarti jadi 32% dia dipotong pajak. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau penghindaran pajak bergandanya, penghasilan di luar negeri dikenakan pajak di luar negeri. Misalnya tadi berapa? 10%. Kemudian ini boleh dikurangi, dikreditkan ini sebagai kredit pajak di luar negeri. Kemudian ada pengkreditan pajak luar negeri ya, maksudnya di Indonesianya ya dikreditkan pajaknya. Nah, ini kurang bayar. Jadi kalau misalnya pemajakan di luar negeri 10%. Nah, 10% ini boleh dikurangkan
Di Indonesia dikenakannya 22%. Ya udah, yang 10% kan sudah dibayar di luar negeri. Berarti kekurangan bayarnya yang 12%. Gitu ya. Jadi karena dia orang Indonesia, kena pajaknya 22%. Gitu ya. Nah, maka mengikuti peraturan di Indonesia, tapi sudah dipotong di luar negeri 10%. Oke, di sini bayar aja tambahannya 12%. Gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena sumber penghasilannya kan dari luar negeri. Ya, tapi sebaliknya kalau misalnya kayak ini artinya aturan yang bisa menghindarkan pajak yang berganda. Kalau yang sebelah kiri ini tadi, ya ini kan menjadi 2 kali dikenakan pajak. Gitu ya. Kalau ini tidak, hanya sekali. Oke ya. Objek penggabungan penghasilan ya. Penghasilan dari usaha digabungkan dengan penghasilan lain-lain, ya penghasilan atau ya penghasilan usaha, ada penghasilan lain-lain, kemudian penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud pasal 18 ya. Karena ini ada dividen yang bukan merupakan objek pajak ya. Ada dividen bukan merupakan objek pajak. Jadi ini merujuk dulu ke pasal 18. Kemudian penggabungan dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Ya, jadi mau dividen tahun pajak 2020, 2019, tapi kalau diterimanya tahun 2022, ya jadikan penghasilan di tahun 2022. Oke, nah ini misalnya kita lihat contoh beberapa penghasilan ya. Ya, misalnya PT Perlak menerima dan memperoleh beberapa penghasilan neto dari luar negeri tahun katakanlah 2019. Penghasilan dari usaha di Belgia, penghasilan dari usaha di Belgia 500 juta ya. Dividen dividen atas pemilikan saham ya, dividen atas pemilikan saham pada Romek Corporate di Italia 75 juta yang berasal dari keuntungan 2018 ditetapkan dalam rapat pemegang saham 2018 dan baru dibayar tahun 2019. Gitu ya. Dividen atas penyertaan saham 50% di Zurich Corporation Swiss yang jumlahnya 175 juta berasal dari keuntungan 2017 tapi diperolehnya tahun 2019. Ya. Bunga kuartal 1 2019 35 juta dari perusahaan Austria yang baru akan diterima 2020. Nah, penghasilan mana saja yang digabung dalam tahun fiskal 2019? Ya, berarti penghasilan digabung fiskal 2019 adalah penghasilan dari Belgia. Ini ya, ada jelas ya. Penghasilan usaha, ya, dia terima lah intinya penerima usaha 2019 500 juta. Penghasilan saham di Italia, dividen ya, kemudian dividen di Swiss. Jadi ini intinya ini diterima 2019, ini digabungkan. Diterima dibayarkan 2019 meskipun sumbernya dari dividen 2017, karena diterimanya 2019 ya digabungkan. Dividen tahun 2000 intinya diterima 2019 ya, diterima. Bunga dia terima bunga 35 juta tapi akan diterimanya 2020 ya nggak dimasukin. Gitu ya, meskipun perhitungan bunga dari misalnya dia meminjamkan uang gitu ya di luar negeri terus terima bunga. Nah, baru kuartal 1 berarti Januari, Februari, Maret, tapi diterimanya Januari tahun depan ya, nanti jadi penghasilan Januari tahun depan. Oke ya. Oke, contoh lain ya, misalnya PT Aceh Darussalam memperoleh penghasilan neto selama 2019 dari luar negeri. Penghasilan dalam negerinya dia 3 miliar. Penghasilan luar negerinya 1,5 miliar. Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah 20%, berapa nilai maksimum kredit pajak kredit pajak PPh 24, berapa PPh pasal 24 yang bisa dikreditkan. Oke ya, jadi penghasilan luar negeri 1,5 miliar, penghasilan dalam negeri 3 miliar, berarti total penghasilan kena pajaknya adalah 4,5 miliar. Oke ya. PPh badan terutang, ini
masih contoh lama ya, nggak apa-apa ya. PPh badan terutang karena tahun 2019 ya, katakanlah ya, 2019 tarifnya masih 25% ya. Nah, tarifnya 25% misalnya kali 4,5 miliar, berarti PPh terutang berdasarkan tarif pajak pasal 17 itu adalah 1 miliar 125 juta. Batas maksimum kredit pajaknya adalah 1,5 miliar dibagi 4,5 miliar kali 1 miliar ya, ini kali PPh yang terutang ya, 1 miliar 125. Nah, berarti batas maksimum kredit pajak PPh pasal 24-nya adalah 375 juta. Nah, sekarang pajak yang dipotong di luar negeri berapa? 20% ya, ini ya. 20% kali 1,5 miliar berarti adalah 300 juta. Ya, nah karena batas maksimum yang bisa dikreditkan atas penghasilan ini, ya, jadi ini selalu dibandingkan dengan total penghasilan kena pajak. Nah, untuk yang di luar negeri ini maksimumnya yang boleh dikreditkan 300 juta. Nah, sementara yang dipotong di luar negeri 375 juta. Berarti semua 300 jutanya itu semuanya boleh dikreditkan. Gitu ya. Kenapa? Karena kan tarif pajak di luar negeri lebih kecil ya, 20%. Di Indonesia 25%. Dan ini pasti semuanya boleh dikreditkan. Tapi bukan berarti boleh dikreditkan 375, enggak. Karena kan realisasinya kan cuma 300 juta. Semuanya boleh dikreditkan. Artinya yang 5%-nya ini dibayar di Indonesia. Karena menurut peraturan pajak di Indonesia, kalau Anda punya penghasilan, pajaknya 25%. Ya. Nah, pajaknya 25%. Anda harus bayar 25%. Anda terima penghasilan 1,5 miliar. Oh iya, saya sudah dipotong 20% di luar negeri. Oke, Anda bayar tambahan lagi aja. Gitu ya, kira-kira gitu. Nah, bayarlah tambahannya di Indonesia. Nah, artinya ini yang boleh dikreditkan hanya 300 juta. Artinya kan selisihnya pasti dia akan ada penambah. Oke ya. Ya, ini logikanya ini pasti ada kekurangan nanti gitu ya. Nah, tetapi ini kita tidak bicara kekurangannya, kita bicara berapa yang boleh dikreditkan. Jadi dibandingkan ya atas batas maksimum dengan nilai pajak yang bisa dikreditkan. Gitu ya. Jadi ini hanya selisihnya hanya untuk logika saja ya. Tapi yang kita cari adalah berapa yang maksimal. Informasi terkait penghasilan terdapat pada ilustrasi sebelumnya dipergunakan kembali ya, kecuali atas perubahan bahwa subjek pajak yang kini dilibatkan adalah ini ya, katakanlah Pak Iskandar, ya, lajang yang tinggal bersama seorang anak ya, dan tarif pajak di luar negeri adalah 30%. Ya, atas kedudukannya sebagai wajib pajak orang pribadi, berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang bisa dikreditkan? Nah, ini sekarang anggap aja datanya sama, tapi ini orang pribadi. Dengan tarif pajak di luar negeri adalah 30%. Oke ya. Nah, jadi ini total penghasilannya itu tadi 4,5 miliar. Nah, ini ya totalnya kan 4,5 miliar. Ya, berasal dari luar negeri 1,5, dalam negeri 3 miliar ya. Sekarang diterapkan di wajib pajak orang pribadi. Kemudian dia tadi lajang tapi punya anak gitu ya. Oke, berarti statusnya tidak kawin dengan satu tanggungan. Ya, 54 juta ditambah 4.500.000 ya. Jadi 58.500 berarti penghasilan kena pajaknya 4.441.500.000. Gitu ya. Nah, kemudian tarif pajaknya berarti 5% kali sekian, katakanlah total 1.277.450. Gitu ya. Ini beban pajaknya. Nah, kemudian baru kita hitung berapa maksimum kredit pajak di luar negeri. Maksimum kredit pajak di luar negeri 1,5 miliar, dibagikan penghasilan luar negerinya 1,5 miliar ya, dibagi dengan 4,5 miliar kali 1,277. 1,277, maksimumnya 425. 816.667. Beban pajak yang dibayar di luar negeri adalah 30%. Ya, dia tarifnya 30% ya. Berapa yang sudah dipotong di luar negeri? Sudah dipotong di luar negeri 450 juta. Jadi di luar negeri udah dipotong nih 450 juta. Nah, tapi menurut perhitungan ini
ya maksimum yang boleh dikreditkan hanya 425, maka nilai yang bisa dikreditkan hanya 425 juta. Ya, bukan 450-nya. Gitu ya, yang selisihnya ya 24 sekiannya ya nggak bisa diapa-apain gitu ya. Artinya boleh dikreditkan di Indonesia itu hanya 425, 816, 667 berdasarkan perhitungan itu ya. Oke, rugi fiskal di luar negeri intinya tidak bisa dikreditkan ya. Tidak boleh diperhitungkan gitu ya. Rugi fiskal apa nih? Penghasilan neto luar negeri, ini fiskal dalam negeri. Oke, rugi fiskal dalam negeri boleh. Sama ya, intinya cara menghitungnya begini ya. Penghasilan netonya, penghasilan di luar negerinya, kemudian dibagi dengan penghasilan neto, maka kita dapatkan maksimum kredit pajak, ya, kemudian berapa real yang bisa dikreditkan, ya, maksimum yang bisa dikreditkan. Ya, terus ini contohnya kalau dipotong di beberapa negara ya. Nah, ini dari misalnya PT Indrapura penghasilan neto dalam negeri 700 juta, penghasilan dari Australia 2.750 dengan tarifnya 30%, dari Ukraina 250 juta, tarifnya 20%. Berapa batas maksimum kredit pajak dan dinilai dapat kredit? Nah, ini harus dihitung satu persatu. Gitu ya, harus dihitung masing-masing negara maksudnya ya. Nah, ini dalam negeri 700 juta, Australia 2750, Ukraina 250, 337 ya. Ya, 3,7, maka PPh badannya 25% kali 3,7, 925. Ya. Nah, maksimum di Australia berapa? Penghasilan Australia berapa nih? 2750. Berarti 2750 dibagi 3,7 kali 925. PPh yang terutang menurut perhitungan ya. Berarti maksimum di Australia 687.500. Ya. Maksimum di Ukraina 250 juta dibagi 3,7 kali 925, 62.500. Ya. Maka beban pajak dibayarkan di Australia adalah beban pajak dibayarkan di Australia 30% kali 2.750.825. Jadi sudah dipotong di Australia 825. Tapi maksimumnya yang boleh itu hanya 687. Maka nilai pajak yang bisa dikreditkan hanya 687.500 ya, bukan 825. Kemudian di Ukraina 20% kali 250 juta, bayar pajaknya 50 juta. Ya, keluar dipotong. Maksimumnya 62, berarti 50 juta semuanya boleh dikreditkan. Oke ya. Nah, ini jadi harus dihitung satu persatu. Yang rugi fiskal luar negeri nggak boleh ya, jangan digabungkan. Ini juga saya kira ini sama perhitungannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk PP pasal 24, hanya saja materinya PP pasal 24 ya. Intinya menghitung maksimumnya. Ya, ini contoh yang sudah lengkapnya. Ya, kalau yang lainnya ini variasi, kalau ada rugi ya intinya dihitung aja gitu ya. Penghasilan Mongolia rugi nggak boleh dikurangkan. Ya, misalnya dalam negeri 1,3, penghasilan dari Meksiko 1,6, Sembut 2,5, rugi nggak boleh. Gitu ya, ini kan contohnya rugi ya. Rugi fiskal di Mongolia 305 ya tidak boleh. Cara menghitungnya sama, PPh badan dulu hitung 25%, atau kalau dia penghasilan tahun 2020 atau 2020 ke sini berarti 22% ya. Kemudian hitung maksimum. Hitung maksimum bandingkan dengan yang sudah dipotong. Gitu ya. Misalnya ini Meksiko maksimum 412, yang dipotong 330 ya. Nilai yang dikreditkan hanya 330. Luxembourg 562 ya kan. Dibayarkan yang sudah dipotong 25% kali 250, 562, 500 ya, berarti sama ya.
Boleh, semuanya boleh. Oke ya. Saya kira ini sama. Nah, ini sama ya, ini perhitungan-perhitungannya. Saya kira. Ada pertanyaan untuk PPA pasal 24? Kalau ada, kita cukupkan ya PPA 24, kita lanjutkan ke yang lain.